Selamat datang kembali teman-teman di dunia Tokusatsu. Apa kabar kalian semua Sobat Tokulovers? Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya punya kuota selalu. Baiklah, jadi di hari Senin tanggal 10 Juli 2023 ini bakalan ngebahas atau mungkin ngebacot atau mungkin mengeluarkan unek-unek AA terkait episode 43 Kamen Rider Geese yang sudah tayang di hari Minggu kemarin. Atau ya teman-teman semua pasti menanyakan mana ini bahasan episode 42 Kamen Rider Geese. Mau ngasih tahu, mohon maaf banget ya, itu bahasan gak dibikin karena itu bisa dibilang bahasan episode 42 Kamen Rider Geese ya bisa dibilang basi lah ya. Jadi di sini pengen langsung fokus aja ke episode terbaru dari Kamen Rider Geese ini, yaitu episode 43. Dan tentunya bagi teman-teman semua yang sudah menonton episode terbaru dari Kamen Rider Geese ini, yaitu episode 43, monggo teman-teman semua untuk tambahkan ya bahasanya, atau mungkin bisa juga mengoreksi bahasan yang akan utarakan di video kali ini apabila ada bahasan dari tuh yang salah kata atau mungkin salah bahasan gitu ya. Jadi mohon dikoreksi dan juga mohon tambahan bahasanya dari teman-teman semua apabila ada yang kurang ya teman-teman di bahasan yang sampaikan di video kali ini. Baiklah, langsung aja ya kita bahas episode 43 dari Kamen Rider Geese ini. Tapi sebelum kita bahas, pengen bisa dibilang flashback dulu lah ya. Di episode 42 kemarin itu ada apa aja sih. Jadi singkatnya lah ya, ini singkatnya di episode 42 Kamen Rider Geese ini, itu si Sumuri ya dipaksa menjadi Dewi Pencipta 2 ya. Dan itu berhasil. Cuman sayang banget karena si Sumuri ini kayak masih punya kesadarannya untuk mengendalikan dirinya. Jadi itu si Sumuri itu gak jadi Dewi Pencipta yang versi ibunya Ace yang jadi batu itu. Jadi di sini Sumuri ya udah ya masih tetap memiliki fisiknya sendiri ya, kesadarannya sendiri, tapi dengan tampilan yang berbeda, mirip-mirip kayak Kaguya di Naruto. Nah di sini si Sumuri dipaksa lagi ya, setelah dipaksa oleh si Jito untuk jadi Dewi Pencipta 2, si Sumuri dipaksa lagi oleh si Kewa untuk mengabulkan permintaannya, yaitu menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Itu kan keinginan Kewa dari dulu yang akhirnya sudah terkabul di episode 42 kemarin di ending ya. Dan sudahlah itu teman-teman, keinginan Kewa bisa dibilang terkabul oleh Sumuri ya. Tapi sayangnya di episode 43 ini seperti yang kita lihat ya, ini setelah terkabulnya wishnya si Kewa yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati gitu, malah situasinya semakin kacau, gak beraturan gitu. Di awal-awal episode aja kita sudah melihat kekeosan yang terjadi di di kota-kota gitu ya, di Jepang gitu kan. Ada banyak sekali kayak geng-geng yang tiba-tiba ngerusuh, ngegebukin warga, ngerusuh sana sini, ngancurin perkotaan dan lain sebagainya. Pokoknya ini chaos banget lah ya teman-teman di awalan pembukaan episode 43 Kamen Rider Geese ini. Nah ternyata ya teman-teman, ketika nonton ya, ini keinginan si Kewa ini bisa dibilang ya emang agak blow on lah ini si Kewa. Maksudnya dia ini bikin keinginan yang menurut aku gak spesifik banget ya. Bagus sih keinginan dia ini, mulia lah ya. Ketika kita nonton di awal-awal episode ya, Kewa ini ingin menghidupkan kembali seluruh orang-orang yang sudah mati ya akibat DGP. Iya bener ya, hidup semua, cuman sayangnya itu ya, orang-orang yang bisa dibilang sudah meninggal ya, yang kata si Jito ini udah jadi pupuk Jamato ya, pupuk Jamato gitu, itu hidup lagi ya gara-gara wishnya si Kewa ini, yang berujung itu orang-orang yang bisa dibilang jahat lah ya, yang bener-bener tidak manusiawi ini membuat kekacauan lagi setelah mereka ini hidup lagi oleh si Kewa, yang berujung ya ini dunia tuh semakin chaos ya. Aduh emang ini si Kewa, kamu tuh gak bisa nulis keinginan yang bener-bener spesifik gitu. Kalau mau nulis tuh keinginan tuh ya harus spesifik gitu.
hidupin siapa aja gitu kan. Ini mah ya ngidupin semua orang yang sudah mati ya. Udah jelas gitu kan. Mungkin ya kata si Sumuri mah ya udah aku hidupin aja yang udah mati, orang-orang yang udah mati karena DGP gitu kan. Ya udah dihidupin semua gitu. Dihidupin juga ya orang-orang yang bisa dibilang jahat gitu ya sama si Sumuri gitu. Dan akibatnya ya ini chaos lah ini ya teman-teman. Dan ada juga beberapa hal yang sebenarnya waktu reaction di episode 43 ini yang menjadi pertanyaan AA ya. Ini kenapa ya dunianya si Kewak ini serasa kayak apa sih? Tidak terjadi sesuatu hal yang signifikan kayak para pemain DGP itu mengabulkan permintaannya gitu ya kepada Dewi Pencipta. Contohnya ketika apa sih Dewi Pencipta mengabulkan permintaannya, contohnya si Ace itu kan dunianya si Gis ini langsung di-reset ya, di-reset ulang semuanya gitu. Benar-benar menjadi keadaan normal kembali. Tapi di sini di dunia si Kewa ini itu serasa kayak sambungan aja, dari dunianya si Ace. Malahan dunianya si Ace, si Azuma dan lain sebagainya itu masih normal-normal saja dan masih dalam keadaan ya mereka ini jadi Kamen Rider gitu. Gak ada yang kondisi mereka itu masih sama aja seperti di dunia sebelumnya. Kayaknya sih ini ya menurut A sih gara-gara si Sumuri ya. Yang bisa dibilang Sumuri ini kan belum sepenuhnya 100% jadi Dewi Pencipta. Karena bisa dibilang si Sumuri ini masih punya kesadaran lah ya. Dan bisa mengendalikan dirinya sendiri meskipun ya status dia sekarang udah Dewi Pencipta gitu. Ini semua kan karena balik lagi kata si Jito ya, karena si Ace lagi-lagi ya. Si Sumuri ini itu masih punya keinginan lah ya, kesadaran yang benar-benar kuat ya. Karena dia ini pengen hidupnya itu mengabdi bersama Ace sama gitu ya. Si MC kita gitu, Ukyo Ace. Maka dari itu ya udah ini ya teman-teman, atas ketidakstabilan yang dimiliki oleh si Sumuri ini ya, apalagi dia ini belum sempurna menjadi Dewi Pencipta, ya udah ini wishnya Kewa ini menjadi ya berakibat kacau seperti ini gitu, chaos dan lain sebagainya. Dan maka dari itu ya teman-teman, apa sih ingatan-ingatan para Kamen Rider dan lain sebagainya ya masih ada. Nah kasihannya juga ini si Kewa setelah kekeosan yang terjadi itu orang tuanya itu beneran hidup loh, beneran hidup sama si Sarah juga ya. Sarah orang tuanya si Kewa itu hidup lagi ya. Cuma sayangnya karena kekeosan yang terjadi itu mereka bertiga mati lagi. Aduh. Ini kayak ibarat di film-film Spider-Man Across the Spider-Verse ya. Udah canon event ya, kejadian apa sih orang tuanya si Kewa harus mati gitu ya, kayak udah takdir gitu. Dan ya udah ini mereka bertiga mati lagi termasuk si Sarah. Dan di sini si Kewa sebenarnya sadar ya, di beberapa sisi lihat dia ini kayak, loh kok kenapa ini dunia gue kok kayak gini ya. Sukalah ketika dia ini tiba-tiba apa sih ngoceh-ngoceh kayak gitu lah ya. Kenapa kok kayak gini gitu kan dan lain sebagainya. Tapi ya ketika dia ngoceh-ngoceh kayak gitu, yang harusnya ya di saat itu juga dia tuh sadar bahwa semua masalah ini tuh gara-gara dia gitu kan. Ya itu semua tidak terjadi karena lagi-lagi ya si Kekera ya, si supporternya ini ngehasut lagi, termasuk si Jito dan Beroba ya, yang bisa dibilang ini si trio ya. 3 orang villain ini tuh yang ngehasut si Kewa lagi untuk ya mengacaukan lebih kacau lagi gitu situasi yang ada, yang emang udah kacau banget, perumit lagi oleh si Kewa, yang sebenarnya ini situasi ini bisa diselesaikan oleh Kewa gitu kan, secara masuk akal gitu, gak perlu ngelakuin yang aneh-aneh lagi. Cuman kan gara-gara ya ini si trio ya ngasut lagi si Kewa ya gitulah ya, terjerumus lagi yang dimana si Kewa ini disuruh ya sama si Jito untuk ngebasmi si Ace. Karena kalau misalkan si Ace ini udah dibasmi lah bisa dibilang, si Kewa bisa bikin wish ya, wishnya dia ini terkabul 100% ya bisa dibilang gitu. Karena kan di sini Kewa juga sempat kayak coba bikin ulang lagi deh ini wish gue, kok gini sih keadaannya gitu kan. Cuman kan kata si Jito gak bisa loh gak bisa, tidak semudah itu. Karena kan si Sumuri emang belum 100% apa sih stabil menjadi Dewi Pencipta, karena kan ada faktornya gitu kan, yaitu si Ace. Jadi ya si Jito ini nyuruh si
si Kewa gitu kan untuk ngebasmi apa sih si Ace gitu kan. Si Kewa ini adalah emang kambing lah ya. Tapi ada beberapa hal teman-teman di momen ini yang menurut Asi agak tidak konsisten ya di scene ini, yaitu ketika si Jito ya ngomong ke si Kewa bahwa kekacauan ini tuh demi penontonnya, yang pengen si penontonnya ini, penonton DGP-nya ini pengen sesuatu hal yang agak apa sih, chaos lah ya, kechaosan yang kayak gini tuh disukai gitu oleh para penonton mungkin DGP ya. Ini menurut Asi agak kurang konsisten yang diucapin sama si Jito, karena di episode sebelumnya, di episode pas 1, koreksi ya kalau misalkan salah ya, itu si Jito tuh pernah ngomong ke si Ace ya sama si Hariruya bahwa dia ini ya fokusnya tuh cuman pengen endgame ya, kayak si Swell gitu kan. Dan dia ini gak suka lah sama hal yang berbau penonton-penonton kayak gitu. Jadi dia ini anti sama penonton, jadi gak peduli lah penonton mau ini itu gitu kan. Pokoknya dia ini gak peduli ya. Cuman di scene ini kayak kurang konsisten jatuhnya. Tiba-tiba si Jito di sini kayak peduli sama penonton gitu. Nah, setelah kekacauan yang terjadi ini kan banyak banget lah ya teman-teman yang seperti yang bilang korban-korban yang sudah mati dihidupin lagi kan sama si Kewa, yang membuat ya udah ini semakin kacau ya situasinya. Dan ya seperti yang bilang gitu, bahwa di episode kali ini akan ada semacam geng baru dan juga Kamen Rider terbaru gitu. Yang dimana Kamen Rider ini yaitu ada Kamen Rider Tarbon dan juga Kamen Rider Berali. Nah ini kan si Kewa kan teman-teman, dia ini kesel lah ya. Kesel banget sama orang yang sudah ngebunuh, bisa dibilang ya, ngebunuh orang tuanya dan juga Sarah, Kamen Rider Tarbon ya, yang motifnya itu babi. Ini si Kamen Rider Tarbon juga sempat apa sih digeluti juga lah, sempat adu duel bersama Kamen Rider Bava dan juga Giz ya di awalan episode. Yang bikin agak kocak itu si Kamen Rider Giz ya, si Ace berubah menjadi Giz-9 cuman ngelawan ya ini manusia-manusia yang modalnya tuh tombak kayak itulah, modal-modal yang senjata-senjata ecek-ecek gitu kan. Ini si Ace kayak menurut Asi agak gimana gitu ya, berubah jadi Giz-9 cuman buat ngelawan kayak gitu. Harusnya sih pakai lagi lah apa sih best form dia gitu ya, Boost Magnum atau apa daripada Giz-9 yang menurut AA gitu kan, kayak agak gimana gitu. Nah singkat cerita ya teman-teman, si Kamen Rider Tycoon Bujin Sword ini ya udah ya ngebasmi si Kamen Rider Tarbon di markasnya sendiri. Dan setelah ngebasmi ini pemimpinnya geng Rider, si Kewa MC ini diangkat menjadi pemimpin dari geng Rider terbaru ini, yang dimana itu bendera-benderanya juga diganti jadi bendera motif ya si Tycoon gitu teman-teman. Ini juga ya atas usulan atau bisa dibilang suruhan dari si supporternya si Kekera ya. Karena si Kekera ini kayak seneng banget, weh lu sekarang udah jadi ini loh ya, apa sih pemimpin dari geng Rider terbaru ini gitu. Si Kewa kan kaget, kok cuman ya lagi-lagi ini masih Kewa polos ya dan mudah banget gitu ya dihasutnya tuh. Jadi ya udah nurut-nurut aja ini anaknya, nurut-nurut aja, dan terjadilah ini ya teman-teman, pembentukan sekte Kewa MC yang dipimpin oleh si Kewa dan juga asistennya ini ya, yaitu si Kekera dan juga Beroba ya. Yang paling menarik ya teman-teman di episode kali ini yaitu scene ketika perkumpulan trio laki berkumpul di markas DGP ya. Si Ace, Azuma, sama Hariruya. Itu entah kenapa scene itu ya, perkumpulan trio laki itu bikin Atu kayak gitu, kayak seneng aja liatnya gitu ya. Entah kenapa Atu mikir mereka bertiga ini jadi posisi yang sangat cocok banget lah. Ace udah jelas ya jadi rider pertama, si Bava second rider, si Hariruya mungkin rider keempat lah, atau mungkin bisa rider ketiga ya teman-teman. Jadi kayak seneng aja gitu lihat mereka bertiga ini ngumpul. Atau mikir mereka bertiga ini cocok banget dijadikan semacam ya, dijuluki semacam first rider, second rider, dan third ridernya bisa dibilang ya gitu. Itu julukan dari A gitu. Meskipun ya ofisialnya ya si Bava ya rider keempat dan Hariruya itu mungkin rider kelima lah masuknya gitu. Ada scene lain juga yang bikin Atu agak ngakak ya, yaitu ketika si Azuma ya, si Michinaga ngelongok si Daichi yang sedang cosplay jadi korban-korban sinetron azab. Itu si Daichi tiduran gitu pakai perban gitu kayak udah jadi mumi. Ini kasihan banget ya si Daichi. Udah jadi gimana sih kayak korban sinetron azab.
Apalagi aku ngakak adalah di sosmed yang nge-share apa sih scene ini tuh kayak dibikin sinetron nih. Sinetron Indosiar kayak gitu kan. Itu lucu banget lah menurut saya. Dan di sini si Daichi dia ya yang uniknya ya yang bikin kaget, dia ini kayak udah apa sih kayak menyadari atas kesalahan yang dia perbuat alias tobat. Berbeda dengan si KOMC yang bisa dibilang di episode kali ini bukannya dia ini harusnya tobat ya, tapi semakin menjadi-jadi. Ini kebalik. Daichi yang tobat, Kewa malah menjadi makin kambing ini ya karakter gitu. Yang paling gak suka nih si Daichi di sini kayak ya udah aku pasrah aja kepada Tuhan gitu. Kayak ya udah ini karakter-karakter tipikal apa sih villain-villain di sinetron lah bisa dibilang. Tobatnya tuh kayak gini. Tobatnya tuh di rumah sakit terus kayak menyadari apa yang dia sesali itu kan perbuatannya selama dia hidup gitu. Lucu aja gitu ngelihat si Daichi kayak gini gitu. Dan juga penasaran ini si Daichi nasibnya bakal kayak gimana, apakah dia bakal terus-terusan berbaring di rumah sakit gitu jadi mumi selamanya sampai ending Kamen Rider Geats, atau dia ini bakal pulih dan mungkin bakal join juga ke kubunya si Ace, karena yakin si Daichi ini ya udah sadar gitu ya bahwa selama ini dia ini dimanfaatin, atau mungkin ya perbuatan dia ini ya banyak salahnya gitu kan, yang membuat kekacauan semakin ya besar gitu ya di cerita Kamen Rider Geats gitu. Meskipun ya dia ini masih kekeh ya teman-teman, si Daichi ini pengen ya pengetahuan, ingatan-ingatan dari manusia-manusia yang dimana dia bisa kemarin kan si Daichi udah mendapatkannya lewat buah-buah yang tumbuh di pohon-pohon Yamato itu, yang dimana itu kan buah-buah hasil manusia-manusia yang sudah dibasmi ya, dimusnahkan oleh para Kamen Rider, yang dimana manusia-manusia ini kan udah jadi Yamato ya, jadi Yamato terus dibasmi dan jadilah yaitu buah-buah yang ada di pohon-pohon perkebunan Yamato. Nah lanjut lagi nih teman-teman ke konflik atau mungkin bisa dibilang fokus utamanya di episode kali ini mengenai keluarga Kurama Neon ya. Ini entah kenapa ya kalau ngebahas atau ngenyinggung keluarga Neon ya, Kurama Neon, apalagi di episode kemarin kan udah dibahas juga ya, dimana kan si Neon tuh sempat berkunjung ke penjara ya untuk menemui bapaknya yang udah di penjara karena konflik masalah DGP dan juga Yamato. Nah di episode kali ini masalah keluarga si Neon ini semakin diperdalam lagi, dan kayaknya episode 43 dan 44 minggu depan ini, dua episode kali ini akan menjadi fokus penyelesaian konflik dari keluarga Kurama ya, alias keluarganya si Neon. Jadi kan seperti yang bilang bahwa seluruh korban yang sudah mati ya teman-teman itu kan dihidupin lagi ya. Termasuk di sini ada Kamen Rider Brawly ya, dimana Kamen Rider Brawly ini itu usernya teman-teman merupakan orang dibalik dalam penculikan Akari beberapa tahun yang lalu, beberapa belas ya itu kalau nggak salah ya, yang dimana ini user ya hidup lagi dan melakukan tindak kejahatan yang sama, yang dimana ini usernya ini ya si Kamen Rider Brawly ini bisa dibilang disuruh ya oleh si nenek Beroba ya. Lagi-lagi ini si nenek jadi dalang biang keladi masalah yang selalu menimpa si Neon ya. Jadi di sini tuh kan si Neon itu diculik ya, diculik sama Kamen Rider Brawly ya, si botak gitu. Diculik dan dibawa ke tempat ya kayak restoran kayak gitu ya teman-teman. Dan itu si Neon di sini jadi Sandra lah ya, jadi Sandra. Dan yang paling aku suka di sini ya teman-teman, scene ya yang memperlihatkan bapaknya Neon dan ibunya Neon tuh kayak ya berinteraksi dan juga kayak ya merenung gitulah dengan apa yang terjadi menimpa dia hari itu juga, yaitu kan Neon anaknya ya, anaknya yang bisa dibilang resmi tidak resmi lah ya. Itu kan diculik oleh apa sih si Kamen Rider Brawly ini. Aku suka banget lah jujur ya interaksi antara apa sih orang tuanya Neon ini ya, bapaknya Neon sama ibunya Neon, ketika mereka berdua ini merenungi ya kesalahan-kesalahan mereka ya, dan merenungi masalah-masalah ini, terlebih kan merenungi juga mengenai si Neon gitu kan. Apalagi kan Kurama Kosei, bapaknya si Neon ini merasa bahwa dia ini gak bisa lepas dengan apa sih kenangan-kenangan anak aslinya gitu ya, si Akari gitu.
Jadi bayang-bayangnya tuh sampai episode kali ini tuh masih ada gitu. Yang membuat ya hubungan si Neon sama bapaknya si Neon ini ya teman-teman jadi kayak bentrok lah bisa dibilang. Apalagi ya teman-teman tahu lah ini si Neon kan sekarang kayak ya udahlah ya dia ini semacam kayak pasrah gitu. Ya udahlah, aku mah bodo amat lah sama bapak gitu kan. Bapak mau nganggap aku sebagai anak kamu atau gimana bebas lah ya. Nah, entah kenapa ya teman-teman kalau masalah scene-scene keluarga kayak gini, terlebih scene-scene apa sih orang tua ibu bapak ya itu bikin aku nge-feel banget ya. Apalagi momen-momen ya ini ya bapaknya Neon sama ibunya Neon berkumpul merenungi gitu kan, ngobrol dan sebagainya itu kayak nge-feel banget ya ke AA. Teringat tentunya dengan episode 42 Kamen Rider Revice yang dimana ada ya teman-teman juga pasti tahu lah ya itu adegan ibunya Igarashi sama bapaknya Igarashi ya itu kan ngobrol gitu kan kayak intens pasangan suami istri yang dimana mereka ini ngobrol mengenai apa sih masalah bukan keluarganya, masalah itu ya iblisnya si Igarashi Genta ya yang harus diselesaikan di episode itu juga. Nah ini feel-feelnya tuh vibe-nya tuh di scene ini ya bapaknya Neon sama ibunya Neon ya pasangan suami istri itu kayak sama feelnya gitu. Cuman ini ya tentu nasibnya berbeda. Tidak seperti keluarga Igarashi yang bisa dibilang nasib atau masalahnya tuh kayak ya udah gitu ya mengenai apa sih penyelesaian iblisnya si Genta. Ini menurut ya masalahnya kasusnya orang tuanya atau keluarganya si Neon ini menurut entah kenapa nge-feel dan dapat banget dan lebih apa sih relate gitu, realistis. Masalah ya penculikan kayak gini gitu. Apalagi kan ini apa sih hubungan apa Neon sama kedua orang tuanya tuh kan masih bener-bener jelek banget lah, masih belum tuntas gitu kan. Ini kayak nge-feel banget ya teman-teman adegan-adegan kayak gini. Jadi bagus lah ya. Jujur suka banget sama scene ini ya, nge-feel banget. Dan ya kita lihat aja ini di episode minggu depan apakah keluarga Neon ini ya akan bisa dibilang damai gitu kan, si Neon bisa menerima kembali kedua orang tuanya dan sebaliknya kedua orang tuanya bisa menerima kembali Neon gitu kan. Penasaran banget, tapi yang jelas sih bakal kayak gitu endingnya ya. Dan tentunya yang paling sukai di sini ya teman-teman ada bisa dibilang semacam makna lah ya di balik scene ini tuh mengenai ya kedua orang tua yang menyesali ya bahwa selama dia hidup ya menemani anak terbarunya ini gitu kan yaitu Neon, mereka ini menyesali perbuatan mereka selama hidup gitu. Menyesalinya gimana? Ya menyesalinya bahwa mereka ini sadar bahwa mereka ini kurang memberikan kasih sayang atau cinta yang benar-benar tulus kepada si Neon. Yang membuat si Neon ini kan seperti yang kita tahu ketika nonton Kamen Rider Geats ini, Neon ini serasa hidupnya tuh dikekang ketika hidup bersama kedua orang tuanya gitu di rumahnya gitu kan. Dan di si Neon ini ya merasa tidak mendapatkan cinta yang tulus gitu dari kedua orang tuanya. Yang membuat ya Neon pun ya ogah-ogahan, males kabur lah dan lain sebagainya dan merasa sebel banget sama kedua orang tuanya. Nah di sini scene ini tuh memperlihatkan bahwa mereka ini sadar gitu, kedua orang tuanya ya sadar bahwa ya harusnya sih kita yang ngasih cinta apa sih rasa tulus kepada anak kita gitu. Bukan Neon sendiri yang mencari apa sih rasa cintanya gitu kan, kayak ya udah Neon ini tuh dapat rasa cinta tuh bukan karena orang tuanya tapi karena hal lain gitu. Mungkin karena si Sarah ya atau mungkin karena si Kyun dan lain sebagainya. Itu si Neon tuh dapatin di luar rumahnya gitu, bukan di dalam rumah yaitu ya orang tuanya. Ya. Ini entah kenapa ya dapat banget pesannya gitu ya ketika nonton scene ini gitu. Dan lanjut lagi nih teman-teman ke aksi dari bapaknya Kurama Kosei yang akhirnya dia menjadi Kamen Rider Gyago ya teman-teman. Jujur suka banget dengan Kamen Rider Gyago ini, desainnya dan lain sebagainya keren lah pokoknya ya. Nah sebelum si Kamen Rider Gyago atau si Kurama Kosei ini henshin, dia ini bisa dibilang sempat minta lah ya, minta tolong ke si MC kita si Ace ya, untuk si Ace ini ya membuat atau memberikan driver Desire Grand Prix ke si bapaknya Neon ini. Karena kan si bapaknya Neon ini ibaratnya mah ya setelah tragedi yang selama ini terjadi, dia sekarang sudah punya tujuan ya, tujuan hidupnya ya teman-teman, yaitu ingin membahagiakan anaknya yang sekarang gitu. Jadi bukan si Akari yang sudah meninggal beberapa belas tahun. Dan ya udah
Kamen Rider Gyago pun terlahir gitu. Nah untuk posenya juga nih teman-teman, pose dari Kamen Rider Gyago alias si Kurama Kose ketika mau pose itu udah jelas ya. Pose Henshin-nya mirip, bukan mirip sih, bisa dibilang aktornya sendiri yang bilang itu posenya emang terinspirasi dari Time Fire ya. Time Fire, Time Ranger, karena kan aktornya juga, lupa lagi siapa aktornya namanya. Itu kan ya pemeran dari Time Fire ya. Keadaan semakin sulit karena di saat-saat mereka ini duel, itu si Beroba malah ikut join mabar ya, menjadi Kamen Rider Beroba Premium gitu. Ini emang si Nenek gak kapok-kapok ya. Tapi untungnya itu kan si Kekera juga mau join, itu langsung dihadang sama si Gits ya. Gak boleh ya, jangan mengacaukan panggung yang sedang terjadi di tempat tersebut gitu. Bagus lah ya. Kalau misalkan si Kekera join, itu ini gimana, ini situasi bakalan chaos gitu ya teman-teman. Dan bagaimana nih teman-teman nasib dari si Kamen Rider Gyago, bapaknya Kurama Kose ini, apakah dia selamatkah dari pertarungan ini gitu kan? Yakin sih dia selamat ya, karena di preview episode selanjutnya itu si bapaknya Kurama itu kayak terbaring di rumah sakit ya. Nah seperti yang kita tahu juga bahwa si Neon di episode minggu depan, episode 44, bakal kembali akhirnya setelah sekian lama menjadi Kamen Rider Nago Fantasy Form ya. Betul banget, ini kan Fantasy Form ini merupakan ya form dari bapaknya, alias ya ini tuh form pemberian bapaknya gitu. Yang membuat ya si Neon ini kembali beraksi ya menjadi Kamen Rider Neon Fantasy Form dan akan membasmi ya bergelut dengan Kamen Rider Beroba Premium. Jadi mungkin itu saja ya teman-teman bahasan dari AA terkait Kamen Rider Geats episode 43 ya. Silakan bagi teman-teman semua yang punya tambahan bahasan di episode kali ini ya. Dan juga mohon maaf kalau misalkan ada bahasan dari AA yang salah-salah kata atau mungkin salah ucapan dan lain sebagainya gitu kan. Silakan monggo dikoreksi aja kalau misalkan ada bahasan dari AA yang salah gitu kan. Silakan teman-teman koreksi di kolom komentar di bawah ya. Jadi mungkin itu saja ya teman-teman bahasan di video kali ini mengenai Kamen Rider Geats episode 43 yang menurut A suka banget ya ini sama episode kali ini. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video bahasan ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video bahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.